Halo semuanya, masih setia ya di tutorial belajar Django, dan di video yang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan template dan static file, ya kan teman-teman? Nah, kali ini kita akan mulai menggunakan model. Jadi model itu seperti cerminan, cerminan. Ya, jadi sebuah cerminan gitu loh, artinya nanti tabel database-nya seperti apa, model kita juga akan seperti itu. Dan pastinya untuk mengakses data dari database, kita harus lewat model. Namun sebelumnya kita lihat dulu apa hasil terakhir yang sudah kita buat. Kita run server dulu, kita buka browsernya seperti ini ya. Nah, untuk merancang model, jadi kita perlu tahu dulu apa field atau kolom yang kita perlukan nanti di database. Jadi yang pertama pastinya title ya. Jadi ini yang teks ini kita nanti akan sebut dia title di model. Kita juga perlu yang status, apakah dia itu sudah done atau pending. Nah, untuk status ini kita pakai aja boolean atau true sama false. Jadi kalau dia true itu artinya sudah done, sedangkan kalau false artinya dia masih pending. Oke, jadi kita langsung ke kode editor. Teman-teman bisa lihat di proyek to-do-nya kita sudah ada file namanya models.py seperti ini. Di sini adalah tempat kita mendeklarasikan modelnya kita. Jadi langsung aja kita buat model pertama. Dan karena proyek kita kali ini sangat sederhana sekali, hanya berupa to-do. Jadi kita hanya memerlukan satu buah model, yaitu untuk menyimpan data to-do-nya kita. Oke, kita hapus saja ini. Jadi kita buat modelnya, yaitu berupa class, Python class. Class to-do. Kita extend dia models.model seperti itu. Setelah itu kita mulai bisa membuat field-fieldnya. Pertama, title. Title ini adalah sebuah text field pastinya. Models.text field. Kita kasih aja maksimum length-nya mungkin 200 ya. Max length 200. Jadi max length itu panjang maksimum dari teks yang bisa kita masukkan di field title ini. Setelah itu status, karena dia adalah mode boolean field, models.boolean field seperti itu. Defaultnya false, artinya default ketika kita pertama bikin, ketika kita tidak secara eksplisit mengisi si statusnya apa, maka Django akan mengisi nilai defaultnya, yaitu kita isi aja false, artinya pending. Udah gitu save. Nah, kita matikan aja dulu servernya. Jadi modelnya sederhana sekali, hanya perlu dua field, title dan status. Titlenya berupa text field dan statusnya berupa boolean field, teman-teman. Oke, sekarang modelnya sudah siap. Gimana cara kita untuk membuatnya di database? Nah, di Django itu ada yang namanya konsep database migration. Jadi nanti file migrasi ini berfungsi untuk apa ya? Sebagai catatan buat si Django bahwa pada titik ini model ini memiliki field sekian, dan ketika kita ingin menambahkan misalkan field baru atau menghapus field yang lama, kita perlu membuat migrasi lagi. Jadi itu seperti versi gitu loh ya, versi 1, versi 2. Nah, nanti kalau kita install ya tinggal migrate aja, nanti semua perubahan itu bisa jalan di Django. Oke, karena modelnya sudah beres, sekarang kita buat yang namanya migrasinya atau file migrasinya. Jadi manage the space seperti biasa, make migration. Terus kita enter. Seperti terlihat di sini, Django sudah membuatkan kita file migrasi database itu versi 1, yaitu letaknya itu di to-do migration 0001 itu adalah versinya. Kita bisa lihat di sini ya, di kiri ini. Jadi dia itu ditaruh di dalam aplikasi kita, terus migration, terus filenya. Nanti kalau kita buat migration lagi di aplikasi ini, maka Django akan bikinkan lagi file migrasi itu misalkan versi 2 atau 0002 seperti itu, dan seterusnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dulu apa isinya. Jadi seperti saya bilang tadi, jadi file migrasi ini buat Django itu seperti catatan buat dia bahwa model ini migrasi versi 1 isinya ini, nanti seperti itu yang akan dibuat sama Django di database.
sekarang karena sudah beres migration filenya, kita tinggal migrate dia. Jadi artinya migrate itu kita minta Django untuk langsung bikin tabel di database. Oke, sekarang kita migrate dia. Kita manage.py, migrate. Gampang sekali, manage.py, migrate. Nah, jadi dia bilang dia sudah mengaplikasikan migrasi versi 1 untuk aplikasi To-Do kita. Jadi meskipun kita belum integrasikan si model ini dengan si Views, kita bisa main-main dulu dengan namanya Django Shell. Artinya kita bisa mengakses model, menjalankan berbagai perintah menggunakan model itu melalui terminal. Jadi di sini saya sudah buka terminal baru biar lebih jelas ya komen-komennya. Untuk mengaktifkan shell Django atau terminalnya Django, kita menggunakan yang namanya command shell atau manage.py shell. Jadi kita sudah masuk dan dari sini kita bisa mulai bermain-main dengan si model. Oke, kita import dulu modelnya pastinya. Sudah kan? Sekarang kita lihat dulu apa isi tabel To-Do di database-nya kita. Jadi To-Do objects all. Nah, to-do.objects.all itu adalah sebuah sintak untuk memanggil semua isi dari tabel To-Do-nya kita. Kita lihat array seperti ini kosong ya karena memang kita belum mengisi apa-apa ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat satu To-Do dulu. T1 sama dengan To-Do, ini ada kelasnya kita, modelnya kita. Terus kita kasih dia title, apa kabar, seperti itu. Jadi kita nggak isi statusnya karena kan secara default dia itu false artinya kan. Sekarang kita lihat print aja si T1 ini isinya apa. Nah, jadi si T1 ini sekarang sudah berupa si To-Do object. Sekarang kita save ke database t1.save seperti itu. Sekarang kita lihat lagi isi dari database kita, tabel To-Do-nya kita. Kita copy aja biar cepat. Nah, terlihat kan? Dia itu sudah terisi satu berupa To-Do object dengan ID 1. Sekarang kita buat lagi satu. T2, To-Do. Terus title-nya makan. T2 save. Oke, sekarang kita lihat lagi isinya. To-do.objects.all. Jadi sekarang sudah terlihat bahwa tabel To-Do-nya kita di database sudah terisi 2 To-Do. Sekarang teman-teman coba perhatikan di sini dari isi dari tabelnya kita yaitu To-Do object 1, To-Do object 2. Nah, ini kita bisa bikin dia itu lebih jelas, artinya ya kita tahu dia itu ID-nya 1, tapi kan lebih bagus lagi kalau kita bisa tahu itu isinya apa sih, atau misalkan si To-Do object 1 itu kan lebih baik lagi kalau kita bisa lihat apa kabar gitu kan. To-Do object 2 bisa lebih baik lagi kita lihat makan-makan gitu kan. Nah, itu kita bisa tambahkan dengan kita balik lagi ke sini. Kita tambahkan dia namanya method str atau string. Jadi underscore str self dan kita return apa yang ingin kita tampilkan ketika si Django ini memanggil fungsi string ini. Jadi saya ingin kita ada ID sama title-nya. Oke. Jadi kita return aja misalkan seperti ini. Saya ingin dia itu menampilkan ID. Terus saya ingin dia menampilkan title-nya. Kita self.id self.title. Jadi intinya kita fungsi string ini harus mereturn string pastinya kan. Di sini stringnya saya buat dari 2 buah field yaitu ID sama title. Oh ya, jadi ketika kita buat model Django, jadi secara otomatis si Django itu menambahkan ID itu sebagai primary key gitu di database-nya kita. Oke, sekarang kita sudah tambahkan dia fungsi string ini, kita balik lagi ke terminalnya kita. Tapi kita harus exit dulu, Ctrl D. Jadi kita masuk lagi. Kita import lagi si modelnya.
from todo.models import todo. Sekarang kita lihat apa isi tabel to-do-nya kita. Checks.all. Teman-teman lihat kan? Sekarang query setnya itu lebih jelas gitu loh. Artinya tabelnya kita sudah berisi 2 to-do yang dengan ID 1, title-nya apa kabar, ID 2, makan-makan. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita mengambil satu aja, misalkan dengan ID 1. Caranya gampang. To-do sama object .get. Terus kita kasih dia ID-nya. ID 1, atau kita juga bisa pakai PK1. PK itu artinya primary key. Kita pakai ID aja. Nah kan? Jadi untuk mendapatkan satu objek, kita cukup menggunakan todo.objects.get dan kita berikan dia ID berupa ID yang ingin kita ambil. Yang kedua kita pakai PK misalkan. Ini sama aja, ini yang kedua misalkan ya. Itu. Berarti kita sudah dapatkan objek dengan ID yang 2 atau primary key dengan nilai 2. Nah, sekarang kita coba mengupdate-nya, oke? Sekarang kita ambil dulu yang misalkan kita mau update yang si ID 1. Jadi kita ambil dulu T1 sama dengan todo.object.get ID 1 ya. Jadi sekarang kita update coba title-nya T1.title sama dengan misalkan title barunya apa, misalkan baik-baik saja, seperti itu. Sekarang tinggal kita save ya. Sekarang kita lihat T1-nya isinya apa. Nah, kita sudah berhasil mengupdate si objek to-do-nya kita dengan ID 1 dengan title baik-baik saja. Sekarang misalkan untuk mendelete atau untuk menghapus ya sama, T1.delete. Itu artinya kita sudah menghapus to-do object dengan ID 1. Sekarang kita coba lihat apa isi to-do-nya kita. To-do all. Nah kan, isi sekarang karena 1 sudah kita hapus, sekarang tinggal 1 yaitu to-do dengan ID 2. Mungkin kita buat berapa lagi. To-do misalkan title-nya belajar Django itu. Kita bikin lagi misalkan belajar Python. Terus kita misalkan bikin lagi belajar Ruby gitu. Nah, sekarang kita lihat isi dari to-do-nya kita. Nah, lihat kan? Sekarang kita sudah punya 1, 2, 3, 4. Sekarang sudah ada 4 to-do di database kita. Gimana kalau saya ingin mengambil to-do yang dimulai dengan kata belajar, misalkan? Itu kita bisa juga menggunakan filter, teman-teman. Jadi to-do. Jadi selalu nama model, terus objects, seperti itu. Dan filter title. Kita underscore itu 2 kali. Title-nya itu start with belajar. Nah, jadi dia akan menghasilkan mereturn semua to-do object yang dimulai dengan kata belajar. Bagaimana kalau misalkan belajarnya huruf kecil ya, misalkan kita ganti seperti itu. Sama. Kita juga bisa mengurutkan, teman-teman. Artinya misalkan ya, sekarang kita lihat dulu apa isinya. todo.objects.all. Nah, jadi sekarang kita lihat urutannya itu kan mulai dari ID kecil ke besar ya. Gimana kalau kita ingin mengurutkannya tuh dari ID besar ke kecil? Itu kita bisa gunakan dengan order by. Jadi todo.checks.order by minus ID. Teman-teman perhatikan di sini ada minusnya, itu artinya kayak kalau di MySQL itu select all from tabel name order by ID descending, atau dash, itu kan descending seperti itu. Nah, kalau misalkan kita nggak kasih dia minus, artinya ordernya sama, mulai dari kecil ke besar. Kalau kita kasih dia minus seperti itu, ordernya yaitu dari besar ke kecil atau terbalik seperti itu.
Nah, untuk operasi-operasi model lainnya teman-teman bisa cek di dokumentasinya Django. Karena mungkin yang saya perlihatkan di sini mungkin hanya itu yang akan kita pakai untuk di proyek kita kali ini ya. Jadi model itu ya seperti itu aja teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan panggil dia dari view. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu tujuan kita. Nah, nanti kita coba yang di page all in dulu. Nah, pastinya kita import dulu si modelnya. From .models import to. Jadi sama ya teman-teman ya. Di depannya ini pakai dot karena si modelnya sendiri ya ada di sampingnya file view ini gitu. Sekarang to-do-nya sudah diimport, sekarang kita tinggal panggil aja. Jadi item sama dengan todo.objects.all. Sama seperti yang kita lakukan di terminal tadi, untuk memanggil semua item atau semua to-do-nya kita cuma perlu to-do objects.all. Nah, pertanyaan sekarang gimana kita bisa membawa si item ini biar kita bisa panggil dia dari si template dari sini. Gampang sekali. Kita tinggal edit si render ini, tambahkan dia value yang ingin kita bawa ke template. Dia itu berupa seperti ini, dia berupa dictionary kayak gitu. Tinggal items sama dengan items. Ini harus berupa string seperti itu. Teman-teman. Jadi caranya adalah tinggal kita paste saja si item ini ke parameter terakhir dari si render. Sekarang kita save. Kita lihat hasilnya, kita run aja. Kita lihat hasilnya si all. Artinya ya memang karena kita memang sudah paste dia ke si render, tapi di template kita belum apa-apain kan. Nah, jadi sekarang kita print si masing-masing si item tersebut. Jadi yang bagian untuk setiap itemnya itu merupakan sebuah list seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal loop aja si item itu di template. Jadi ketika ada items kita tampilkan, ketika nggak ada item ya kita nggak usah tampilkan kan. Jadi if items, nah ketika ada items maka kita lakukan for loop for item in items and for. Jadi li ini kan nanti kita pindahkan dia ke dalam for loop-nya. Oke. Sekarang kita sudah punya itemnya, jadi for item in items. Nah, sekarang kita ganti labelnya ini dengan si title. Item.title seperti itu. Sedangkan checkbox-nya ini, jadi untuk yang ini, yang antara check sama enggak ini, yang menentukan kan si check ini. Jadi kalau si statusnya true, kita akan kasih dia check. Kalau statusnya false, maka kita nggak kasih. If item.status, maka kasih dia check. And if item.status artinya kan if true, maka kasih dia check, kalau enggak kita kosongkan. Gitu. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke. Ada error. Template syntax error, unclosed tag on line 23. Oke, kita coba lihat. Line 23, mana dia? Oke, jadi saya ada kesalahan di sini. Kurang si persen itu. Kita lihat. Nah, kok semuanya ada kayak gini ya? Kayak ada kayak dicoret gitu. Kita lihat template-nya. Oke, ini lagi satu. Jadi class si completed ini misalkan kita hapus ya. Kita hilangkan si class completed. Maka dia hasilnya seperti itu. Oke, berarti sama seperti si check ini ya. Kita copy aja. Kalau dia kok dihapus? Kita copy aja. Kalau dia itu statusnya true, maka kita kasih dia class completed. Kalau enggak, maka kita kosongin aja.
Ya kan? Kalau if status maka kasih dia class completed, kalau enggak ya enggak ada apa-apa. Kita coba refresh sekarang. Kita sudah berhasil menampilkan isi dari to-do-nya kita di template. Jadi gampang sekali teman-teman. Sekarang saya ingin yang saya tambahkan terakhir itu berada di atas. Kalau sekarang kan ini yang pertama ya, ini ID yang kecil, besar gitu loh. Sekarang saya ingin yang besar yang di atas, kecil ke bawah seperti itu. Jadi kita ubah urutannya. Kita tinggal balik aja ke views seperti ini. Kita tinggal tambahkan apa? Order by. Betul sekali. Order by ID, ingat dengan minusnya. Ya. Seperti itu, kita refresh lagi. Ya. Biar lebih jelas, kita tambahkan aja si ID-nya itu di sini. Kita print aja di sini, teman-teman. Jadi item.id fresh. Nah, kan ID-nya sudah kelihatan. Kalau view-nya sekarang ini kita balikin lagi ke all. Save, refresh. Nah kan urutannya beda. Jadi saya tuh pengennya tuh seperti ini. Nah itu yang all teman-teman ya. Gimana kalau yang done? Ya kan? Yang done kita masih belum apa-apain si views-nya. Kita tambahin aja jadi kalau yang done kita tinggal filter semua to-do yang sudah statusnya true. Sedangkan yang pending kita tinggal filter semua to-do yang statusnya masih false, teman-teman. Jadi tinggal copy aja ini, kita taruh dia di sini. Kita filter dia dulu, baru kita order. Artinya filternya apa? Statusnya sama dengan true. Jangan lupa kita harus lewatkan dia ke template seperti itu. Ini juga yang kita copy aja untuk yang pending. Kita copy semuanya ini seperti itu. Filternya, statusnya yang false. Udah, gitu aja. Kita lihat. To-do done. Kosong karena memang kita belum ada to-do yang done. Pending kita lihat. Nah, ya kan? Itu ID-nya kita hapus aja ya, biar nggak mengganggu seperti itu. Yang ini kita sudah bisa kita hapus sekarang. Oke. Sekarang udah beres yang pending, done sama all. Coba teman-teman perhatikan sekarang di bawah ini. Nah, kita nih pilih done kan? Kok dia kotak ini di all? Kita pilih pending, kok dia juga di all? Oke. Kita bisa benerin dia tuh dari template. Jadi yang mana dia? Yang di bawah ini. Nah, jadi teman-teman lihat dia tuh selalu all, artinya dia itu selalu all seperti ini, dia tuh selalu terpilih seperti itu, kotak itu. Karena linknya dia tuh selalu ada class selected-nya, ya kan? Nah, saya ingin ketika kita berada di done, si done-nya yang selected. Ketika kita berada di pending, saya ingin si pendingnya yang selected. Kita lihat view-nya. Jadi teman-teman lihat si request ini ya. Nah, jadi setiap views-nya kita harus menerima request kan seperti ini. Nah kan. Jadi ketika kita render kita juga pass atau kita juga berikan dia request. Jadi tanpa kita perlu lewatkan dia melalui si data ini, di template-nya kita bisa mengakses request teman-teman. Oke. Jadi kita bisa ngecek apakah path-nya itu misalkan seperti ini, teman-teman lihat di atas ini. Jadi ketika path-nya itu to do pending, maka kita akan kasih si selected itu di pending. Ketika path-nya itu to do done, kita akan kasih selected-nya itu di class kita akan kasih class selected di link done. Oke. Jadi kita copy aja ini, kita cek kondisinya. If request, jadi seperti saya bilang tadi, request kita bisa akses dari template. Path sama dengan apa teman-teman? Kok gitu? Sama dengan to do seperti itu. Maka kita tampilkan, kita kasih the class selected dan if
Jadi copy sini, terus copy sini. Nah, path-nya di to do yaitu path to do done. Sedangkan yang di pending, path to do pending. Jadi kita hanya nambahkan sedikit logika di sini. Ketika request path-nya itu to do, maka kita tambahkan dia class selected. Sedangkan kalau dia request path-nya yang done, maka kita tambahkan dia selected di done. Sama juga dengan yang si pending. Kita lihat hasilnya. Kita call dulu. Apa lagi nih? Cannot pass the reminder. Oke, mungkin saya salah lagi di sini. Kita lihat. Lah, ya kan? Saya kurang ininya. Oke, tambahkan dia yaitu yang kurang. Mudah-mudahan sekarang jalan. Ya, sekarang done. Kita klik coba done-nya. Nah, ya kan? Sekarang si kotaknya itu pindah ke done, dan sekarang dia pindah ke pending. Oke, jadi sekian mungkin teman-teman ya untuk video yang ini. Untuk kita sudah belajar bagaimana membuat model, kita juga sudah belajar bagaimana menjalankan migrasi, terus menggunakan migrate. Terus kita juga sudah belajar bagaimana menggunakan query-query, bagaimana cara mengakses data dari database menggunakan model Jadi sama biar nggak terlalu panjang. Dan teman-teman ada pertanyaan di sini yang belum jelas, silahkan komen di bawah ya, tanyakan di bawah. Dijamin 100% dijawab. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan bagaimana caranya kita membuat to do melalui si views, bagaimana cara kita mendelete, update dan yang lainnya itu di video berikutnya. Jadi tetap semangat. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman suka dengan tutorial ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.